Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Wow, 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 wow. Nenjang kemarin pada bilangnya turun dari mana yang namanya juga BlackRock, Grayscale dan kawan-kawan udah capek-capek dari beberapa bulan yang lalu, yang mana juga proposal udah bolak-balik diperbaiki sampai 3 kali dan sekarang diterima di SEC, tinggal putuskan saja besok jebret-jebret ngaceng gitu ya. Ini kalau melihat daripada BTC ini sekarang udah wow jebol ya Bimbo 0382. Ini nanti bisa membuat pattern dulu ataupun konsolidasi dulu ya. Nanti kalau udah berpijak di support ini tahan ya, kita baru masuk. Tapi semua ini enggak jelas ya, semuanya prediksi dan nggak ada yang jago di dalam kripto itu ya. Semua ngikut market, yang jago adalah well. Ini kalau ETF support disetujui, nanti bisa terjadi langsung terbang ngaceng. Ya setelah terbang ngaceng kita TP, waspada. Sebab kan nanti kalau yang terbang ngaceng udah tinggi, kemudian para whale yang udah masuk tahun 2022 itu kan harga 250-an juta, dia manfaatkan institusi masuk, tiba-tiba terbang tinggi, dia TP banting lagi ke bawah, bisa terjadi. Hati-hati ya. Yang penting kalau kita mau masuk, caranya kita harus cicil. Dan jangan nggak masuk, sebab tidak ada yang tahu tiba-tiba nanti terbang ngaceng tinggi, kita sudah punya barang kan lumayan. Jika dibanting ke bawah juga kita main spot aman ya. Cuma apa, koinnya tetap aja cuma nominalnya yang turun nggak masalah, dan kita masih punya uang cadangan untuk serok di bawah, itu yang betul yang tepat seperti itu. Ya betul ya Margia ya. Udah paham ya, saya rasa paham mengenai itu. Dan juga ini masalah altcoin ini kan lagi digencet harga turun ke bawah. Sebetulnya itu waktunya masuk, waktunya membeli. Kalau ini nanti sudah terbang, kemudian nanti sideways, kemudian akan bergantian all season untuk altcoin. Ya, jelas ya. Terus juga skenario-nya seperti ini. Ini tahun yang betul-betul tahun yang maco. Tahun 2021, ini saya jelaskan tahun 2021 itu terjadi bull market 2 kali. Pertama di bulan April. Ya, bulan April itu terbuang ngaceng semua. Habis itu bulan Mei-nya dibanting. Ya, beberapa bulan ke depan, Agustusnya terbang lagi sampai akhir tahun. Artinya di tahun 2021 itu bull market 2 kali. Ini juga Anda harus waspada, harus hati-hati. Well itu pinter, dia nggak mau cuan sekali, bisa ingin cuan 2 kali. Skenario akan dimainkan lagi. Ini bisa terjadi nanti pada bulan 4 ya, kuartal pertama akan terbang jadi bull market dengan dorongan ETF support bisa terjadi. Habis itu nanti dibanting lagi bulan Mei, beberapa bulan ke depan, seiring setelah halving BTC, Agustus ke atas, ke depan, sampai akhir tahun baru akan terbang lagi jadi bull market yang kedua kali bisa terjadi. Ini begini pengertian penerawangannya ya, asem kekelipotannya gini. Tahun 2021 itu kan terbang. Itu event apa sih? Sedangkan ada COVID. Ya, pertama itu. Yang kedua hanya halving BTC saja. Cuma memang ada gelontoran dana dari Fed pada waktu itu, simulus itu. Bukan simulus paha perawan. Nanti ngaceng lagi Anda ya. Tapi waktu itu tiba-tiba terbang. Dimainkan pula sampai 2 kali bull market. Ya kalau tahun ini tahun-tahun yang betul-betul istimewa bro. Pertama ETF support. Ya, kedua halving BTC, ketiga pilpres. Nah ini beberapa bulan ke depan saya sudah mendapatkan berita bahwa akan terjadi pemangkasan suku bunga dari Fed yang kemarin kan baru bepot, akan dipangkas bro. Itu dari dipangkas saja, kemudian itu akan berdampak pesat untuk market, kemudian ngucur dananya, nggak masuk ke dia, masuk ke market karena udah dipotong itu. Apalagi ditambah print money, wow ini kunci yang pertama yang sukses, double, betul-betul double duet antara ETF support, pemotongan suku bunga, halving BTC. Oh, apalagi yang kita tunggu-tunggu masuk altcoin yang mumpung masih diskon yang murah-murah, kita hajar. Takutnya bull market 2 kali. Nanti kuartal pertama kayak kemarin tahun 2021 itu kan kuartal pertama di bulan April itu puncaknya naik ngaceng tinggi semua, ambil 1M itu si BTC gemblong itu. Kemudian jatuh bulan Mei dengan alasan Elon menjual semua. Pas di bulan Mei hanya beberapa bulan ke depan, Agustus mulai ngaceng lagi sampai akhir tahun. Ini bisa terjadi hal yang sama di tahun ini bro. Ya paham ya, sudah ngoceh seperti ini. Pada masuk tombol gabung kenapa sih? Jadi saya nanti khusus untuk di komunitas yang lab-lab itu ya. Terima kasih. Sekarang lihat beritanya mengenai daripada
betul-betul kejutan besar nih di pasar keuangan. Wow, mantap jaya ya. Kejutan di pasar keuangan, prediksi pemotongan suku bunga oleh oknum utama Morgan Stanley. Bukan si Steller ya. Waduh, mantap jaya ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Alan Santner ya. Sedang apa Santner ini? Oh, Santner ya. Ekonom utama Morgan Stanley di AS memberikan pandangan mengejutkan. Stanley ya, bukan Stanley, memprediksi bahwa pemotongan suku bunga akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Wow, ketinggalan lagi Anda. Sebuah langkah yang sangat diantisipasi oleh pasar keuangan, pasar menguntungkan harapan. Waduh, jelek nih, kacau ya. Kita harus tambah muatan lagi jual kebun nanti ya. Apa itu aja yang ngeretin raja yang kaya itu ya. Kita pura-pura suka ya, padahal kita nggak mau ya. Itu aja ya, uangnya keretin buat masuk kripto ya. Habis itu kita putusin, cari lagi yang muda. Waduh, gemblong ya. Dan ikut-ikutan ya. Kalau bisa sih nggak masalah, lo coba lakuin. Randa aja sekarang pada pinter-pinter. Emangnya kayak dulu bego-bego, sekarang ngerti ya. Anda masih bujang seneng randa kaya, udah tahu dan bisa dibaca lah. Paling mau ngaretin uang gua doang begitu ya. Tapi caranya telusupnya hati-hati lewat belakang. Pasar keuangan global saat ini sedang menantikan langkah selanjutnya dari Federal Reserve Fed. AS prediksi Sener tentang pemotongan suku bunga telah menimbulkan spekulasi di kalangan investor dan analis. Waduh, duh. Menurut Steiner, pemotongan suku bunga ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi ekonomi. Ini menjadi kabar baik bagi investor, terutama di sektor kripto yang telah mengalami volatilitas tinggi. Dampak terhadap ekonomi dan kripto, wow, ini yang penting bro ya. Kenyang nanti kita kaya bro tahun ini bro. Masuk bro ya, nanti bisa untuk beli Mardia, beli mobil Lambo. Kalau yang nggak punya uang ya ngakalin randa dulu, habis itu tinggalin. Ya nggak apa-apa, kepepet ya ada jalan lain. Uang sudah nggak ada daripada pinjol. Modal main kan pesona cinta kita, nggak apa-apa, tebar pesona. Kita laki-laki kok ya. Sedikit dong ngadalin mereka, ngadalin perawan apa ngadalin randa ya. Kalau perawan jangan, kasihan ngejar-ngejar nanti bahaya ya. Kalau perawan kan sudah nggak mungkin ngejar-ngejar ya, tinggalin aja. Kalau randa maksudnya ya. Pemotongan suku bunga oleh Fed bisa memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi secara keseluruhan. Ini bisa menjadi stimulus. Waduh, stimulus. Bukan mulus paha perawan ya, bahaya, bikin ngaceng itu. Yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global. Sektor kripto khususnya bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Pasar kripto yang telah mengalami banyak turbulensi mungkin akan melihat peningkatan kepercayaan investor kripto jika pemotongan suku bunga benar-benar terjadi. Wow. Aduh, santai aja, ngapain ya kita bikin stres aja kalau yang terlalu membahasnya terlalu pusing-pusing. Santai aja, slow sambil joget-joget gak apa-apa, sambil ngomongin randa margiah boleh saja ya. Pandangan para ahli, ini pandangan para ahli, bukan pandangan perawan sama bujang. Bahaya, jatuh cinta, tahu-tahu Anda gak jadilah. Meskipun ada optimis, beberapa ahli menyatakan kehati-hatian. Mereka menekankan bahwa kebijakan moneter harus disesuaikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Sentner sendiri menyatakan bahwa Fed mungkin akan bersabar dalam mengambil keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan akan dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan stabilitas ekonomi. Wah, kalau saya udah pasti. Nggak mungkin enggak. Kepepet, sudah kepepet bagaimana US? Sudah kebaca dari tahun kemarin. Ini pun terpaksa dia pivot. Kalau kita melihat data di lapangan selalu dimanipulasi, ya, selalu dibodohin, bohongin untuk menyenangkan rakyatnya. Itu US itu udah kronis penyakitnya. Sebetulnya US itu sudah ancur-ancuran, gagahan, ya, bantu Ukraina. Sekarang ini lagi Ukraina belum selesai mencret, bantu Israel, habis-habisan. Yang mana ditandai dengan perbankan pada hancur, nggak pada bisa tarik uang. Yang mana gagahan sekali. BlackRock itu kan bukan pemain kripto awalnya, cancang, bikin perusahaan properti di Cina jadi kota hantu, jadi kota mati, ya bangkrut. Sekarang lari ke kripto, tinggal dagang BTC saja, nggak ada wujudnya.
dimainkan ETF support yang diserang lagi institusi yang untuk dijadikan batu loncatan, dijadikan cadangan calon yang akan ditikam sama dia. Nanti ketika institusi masuk dia jualan. Ya ini BlackRock itu udah mencengkram, udah menguasai daripada mining-miningnya dia kok. BTC nggak perlu beli kemana-mana, dia jual simpanan dia dari hasil mining aja udah banyak. Itulah si BlackRock ini betul-betul dodol. Jadi institusi ini aja akan diakali. Kitanya aja yang lihat daripada ETF support nanti nggak bisa volatile lagi BTC. Harusnya bagusan di halving BTC yang setiap tahun sudah dipastikan daripada dipegang sama mereka. Ini kan Dracula mafia semua. Tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa apa-apa. Yang penting kita ikuti, ketika naik kita jual, ketika turun kita masuk, begitu. Nggak usah diambil pusing. Anda aja nggak punya BTC, punyanya koin jebris, ya bahaya juga. Saya rasa cukup ya. Yang sekali lagi saya ingatkan, kan sebetulnya dampak dari kripto itu masih berada di Fed itu. Kalau Fed kemudian ini udah pivot, suku bunga dipotong, kemudian print money yang ngucur ke market, itu jadi kita akan cuan dari di situ ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk jadi pertimbangan Anda dalam investasi, yang mana tahun depan ini tahun yang luar biasa menurut saya ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.